Baik, di sini saya Regina dari Gandes Ivoni Lubis akan memaparkan siapakah itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2011 hingga 20 Oktober 2004. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah Kabinet Gotong Royong yang merupakan presiden wanita pertama Indonesia dan merupakan anak dari Presiden Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999 atau yang acap kali kita sering dengar dan sering kita lihat baca yaitu Partai PDIP. Lalu bagaimana sistem pemerintahan atau sistem politik Megawati Soekarno Putri semasa jabatannya 2011 hingga 2004? Nah, perlu dipahami politik dan hukum. Nah, saya di sini akan mengangkat terkait politik dan hukum masa jabatan pemerintahan presiden serta sistem politik dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan seperti nilai tukar rupiah yang agak stabil, tetapi Indonesia pada masa pemerintahannya tetap saja tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang lainnya. Nah, beliau pun belajar dari pemerintahan presiden sebelum-sebelumnya. Megawati Soekarno Putri lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, dan Kalimantan Selatan. Serta dari itu semua, apakah dikatakan lainnya begitu, mengapa beliau lebih memfokuskan dirinya untuk mempertimbangkan peran DPR dalam diplomasi luar negeri serta juga memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik. Ternyata dengan kata lain, anggaran tersebut yaitu adalah anggaran presiden yang ke luar negeri ini itu dapat dihemat dan dialokasikan untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat di daerah-daerah itu seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, dan Kalimantan Selatan yang sudah disebutkan sebelumnya, tanpa harus mengabaikan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu aspek penting untuk penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Menteri Luar Negeri. Jadi beliau ini menghemat biaya anggaran presiden adalah untuk memprioritaskan diri terhadap wilayah-wilayah konflik, tapi juga tidak mengabaikan untuk melakukan hubungan diplomasi luar negerinya seperti itu. Namun bagaimana untuk mengalokasikan uang tersebut lebih kepada arah yang hemat, dengan kata lain seperti itu. Baik, selanjutnya dapat dilihat dari ekonomi. Kelompok kami menganalisis masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ini. Nah, pada masa pemerintahan Megawati, nilai tukar rupiah kita berada pada posisi stabil, kisaran pada tahun itu 8.000 per 1 dolar. Hal ini berhasil dipertahankan hingga akhir masa jabatannya Ibu Megawati pada saat itu. Sistem pemerintahan Megawati dikatakan termasuk istimewa. Mengapa? Dengan beberapa pendapat pada saat itu, mengapa dikatakan istimewa? Beliau dapat mempertahankan kisaran rupiah, juga keadaan ekonomi, serta anggaran biaya presiden yang beliau alokasikan hingga tujuannya adalah untuk menghemat. Begitu. Namun tetap tidak mengabaikan sistem diplomasi atau politik luar negerinya. Gitu. Indah Rizky Aruma dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Megawati Presidential Political Policy in 2001 hingga 2004. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Dikatakan dalam buku tersebut terkait bidang ekonominya bahwa Megawati ini lebih berfokus perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Nah, tujuannya seperti apa? Teman-teman bisa melihat dalam PowerPoint berikut ini. Tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian Republik Indonesia dari inflasi yang semakin memuncak. Hingga hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti berikut. Di samping itu, pada masa pemerintahan Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari sebelumnya 28%. Itulah dilihat dari sistem politik dan hukum serta ekonomi masa pemerintahan Megawati yang lebih berfokus kepada bagaimana pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik serta tidak mengabaikan masyarakat yang miskin, juga diplomasi luar negeri. Perkenalkan, nama saya Cindy Purwanti. Selanjutnya ada militer dan pertahanan. Megawati juga melakukan kunjungan dan kerjasama militer dengan Rusia pada tanggal 20 sampai 23 April 2003 yang menghasilkan deklarasi kerjasama di bidang pertahanan sehingga Indonesia pun membeli peralatan militer berupa 4 pesawat jet jenis Sukhoi produksi militer Rusia untuk menambah jumlah armada tempur Indonesia Angkatan Udara. Oke, yang selanjutnya ada kebijakan politik pemerintahan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Nah, yang pertama itu adanya reformasi bidang hukum dan juga pemerintahan.
Nah, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut ini meliputi penegasan Indonesia merupakan negara hukum dan juga kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, salah satu perubahan penting gitu ya terkait dengan pemilihan umum itu adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan juga wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan mulai diterapkannya pada pemilihan umum tahun 2004. Yang kedua, itu adanya reformasi di bidang ekonomi. Krisis ekonomi ini melanda Indonesia sejak tahun 1998. Nah, ini itu belum selesai dan juga belum bisa diselesaikan oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahan mau tidak mau harus menyelesaikan krisis ekonomi terlebih dahulu. Nah, Wakil Presiden Hamzah Haj menjelaskan bahwa pemerintahan merancang paket kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh yang dapat menggerakkan sektor real dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi, sehingga MPR menetapkan kebijakan yaitu TAP MPR nomor 4 tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara 1999 sampai 2004. Sesuai dengan amanat GBHN ini, arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam program pembangunan nasional 5 tahun yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Ketiga, itu adanya masalah disintegrasi dan juga kedaulatan wilayah. Pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia itu merupakan salah satu pekerjaan pemerintah. Tidak meratanya pembangunan serta tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam di antara pemerintah pusat dan juga daerah ini mengakibatkan adanya suatu masalah yang pada akhirnya itu akan menimbulkan rasa ingin memisahkan diri dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ada dua provinsi yang rentan, yaitu yang pertama ada Nangro, Aceh, Darussalam, dan yang kedua itu ada Papua. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, Megawati mengambil langkah untuk mempresentasikan pembagian hasil sumber daya alam ke dua provinsi tersebut, yaitu dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1B dan juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Dan hasilnya, Nangro, Aceh, Darussalam, dan juga Papua ini menerima 70% dari pertambangan minyak bumi dan juga gas. Keempat, itu adanya upaya pemberantasan KKN. KKN sendiri ini adalah singkatan dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, lalu tahun 2003 ini didirikanlah sebuah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering kita ketahui sebagai KPK. Nah, KPK ini merupakan suatu lembaga independen dan juga bebas gitu ya dari kekuasaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan juga wewenangnya. Ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002. Dan selanjutnya dampak kebijakan politik pemerintahan Megawati tahun 2001 sampai 2004. Dampak pertama adalah dampak politik. Sistem politik di Indonesia pasca dimakzulkannya Presiden Abdul Rahman Wahid dari kursi kepresidenan berjalan sangat cepat dan tanpa kendala. Akhirnya, pergolakan kaum intelektual yang ada di Indonesia semakin tidak bisa dilihat arah perjuangannya. Yang kedua, dampak sosial. Mengenai dampak sosial dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Megawati, tentunya dilatar belakangi dan dijadikan pertimbangan adalah lepasnya Timor Timur dari pengakuan Ibu Pertiwi. Sehingga hal tersebut menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk dijadikan pertimbangan bagi daerah lain yang bergejolak melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Salah satunya adalah pemberian otonomi khusus bagi daerah-daerah tersebut seperti Nangro, Aceh, Darussalam. Terakhir adalah dampak ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Presiden Megawati dianggap sukses memajukan perekonomian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari harga sembako yang stabil dan jumlah pengangguran yang bisa ditekan oleh negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi meningkat hampir mencapai 5%. Selain itu juga tingkat perkembangan laju suku bunga Indonesia atau SBI mengalami penurunan yang cukup signifikan yang mencerminkan bahwa kondisi perekonomian dalam negeri sudah stabil.